jawaban oleh Allah. Kamu gunakan untuk apa nikmat itu? Dan sebaik-baik aktivitas yang digunakan untuk menghabiskan usia itu adalah menuntut ilmu. Di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin, kitabnya tipis sekali. Ghuraba Minal Mu'minin, orang-orang yang asing di tengah-tengah orang-orang yang beriman, dari kalangan orang beriman. Tulisan Imam Al-Ajuri, lengkap dengan sanadnya. Beliau mengisahkan satu kisah yang bersambung sampai kepada Abdullah bin Al-Faraj. Abdullah ini seorang abid, seorang zahid, seorang yang ahli ibadah dan tidak terlalu memikirkan dunia. Satu ketika dia berunding dengan istrinya, kita membutuhkan satu orang kuli kasar untuk membantu pekerjaan kita. Kemudian Abdullah pergi ke pasar. Di waktu itu para kuli itu yang menawarkan jasa untuk bekerja itu mereka kumpul-kumpul di pasar ini. Sehingga orang yang mau butuh kuli dia tinggal pergi ke pasar, memilih kuli-kuli yang dia inginkan. Abdullah pergi ke pasar lalu melihat para kuli itu di bagian belakang sana itu. Itu ada seorang pemuda yang masih belasan tahun. Pemuda yang berkulit kuning, sebutkan seperti itu, kuning langsat. Kemudian dia memakai sarung dan jubah dari bulu domba. Bulu domba itu adalah pakaian orang-orang kiri di waktu itu. Suf, makanya sufi itu dia dinamakan sufi karena dia menjauhi dunia, pakaiannya hanya terbuat dari bulu. Dan dia membawa bungkusan yang besar, remaja ini. Dia duduk di bagian paling belakang dan hanya diam saja, menjauh dari para kuli yang lain. Lalu Abdullah mendatanginya, "Ta'mal anta, kamu ingin bekerja juga?" Kata pemuda ini, "Na'am ala syaritatin." Ya, saya ingin bekerja juga, tapi ada syaratnya. Wa mahiyah, apa syaratnya? Kata Abdullah, nanti kalau saya kerja, datang waktu zuhur, saya akan keluar untuk sholat zuhur dan kembali bekerja lagi. Kalau waktu asar juga demikian. Oh ya, enggak apa-apa. Terus kamu minta bayaran berapa? Saya minta bayaran 1 dirham 1 danik. 1 dirham 1 danik. 1 dirham itu ada 6 danik. Jadi totalnya berapa danik? 7 danik. 7 danik. Ya wis, ikut sama saya kerja. Kemudian dia bekerja di rumah, mengangkut benda berat dari satu lokasi dipindahkan ke lokasi yang lain. Dan kata Abdullah, pemuda ini bekerja tanpa berbicara satu patah kata pun. Rajin pekerjaannya, padahal dia masih muda, terus pendiam, terus anaknya itu tampan, kulitnya kuning langsat seperti itu. Ketika sudah datang waktu zuhur, dia mengatakan, "Ya Abdullah, laqad adzanal muadzin." Wahai Abdullah, muadzin sudah adzan. Qultu, aku mengatakan, "Masih tak, ya terserah engkau saja." Lalu dia pergi sholat zuhur, datang bekerja lagi dengan penuh semangat sampai asar, dia keluar sholat lagi, lalu balik lagi bekerja sampai habis durasi pekerjaannya. Wa wazantu lahul ujrata, kemudian aku memberi kepada dia upah dan dia pergi. Setelah lewat beberapa hari, Abdullah ini mengatakan, kayaknya kita butuh tukang kuli lagi untuk membantu pekerjaan kita. Kata istrinya, panggil saja kuli yang masih muda kemarin tuh, dia pekerjaannya sangat bagus. Lalu Abdullah pergi ke pasar lagi, dicari nggak ketemu. Lalu di mana dia bertanya kepada orang-orang, di mana pemuda yang suka jadi kuli itu? Orang-orang berkata, kamu bertanya tentang seorang pemuda yang aneh, yang pendiam, berkulit kuning langsat, ya, yang dia tidak bekerja kecuali di hari Sabtu saja. Dia itu kelihatan di pasar ini kalau hari Sabtu. Kalau orang Bantul mungkin pasarnya pas legi apa ya. Jadi nek ra pasaran ora kerja gitu.
Terus Abdullah pulang. Ketika datang hari Sabtu, dia ketemu lagi, diajak kerja lagi. Kata pemuda ini, laqad alim tasyurut, kamu telah mengetahui syarat-syaratnya. Astaghfirullah, kata Abdullah. Baik, saya istikharah kepada Allah. Lalu kerja lagi sebagaimana yang sudah tanpa berbicara satu patah kata pun. Ketika sudah selesai dibayar itu dikasih uang lebih sama Abdullah karena pekerjaannya bagus, dikasih bayaran lebih. Kita kalau kerja dikasih bayaran lebih senang apa enggak? Benar. Ya senang ya. Tapi pemuda ini nggak mau. Saya hanya menginginkan 7 danik saja. Lalu Abdullah memaksa untuk memberikan uang yang berlebih. Pemuda ini marah lalu pergi begitu saja. Terus aku merasa menyesal dengan perbuatanku. Aku mengejarnya, merayunya, dan meminta maaf kepadanya. Akhirnya dia mau menerima uang dengan tanpa tambahan. Jadi tetap 7 danik. Kemudian waktu berlalu, Abdullah butuh lagi kepada tenaga kuli. Dia pergi ke pasar di hari Sabtu, tapi nggak ketemu sama pemuda itu. Lalu dia bertanya kepada orang-orang, di mana sih pemuda itu yang berbaju kulit domba? Kata orang-orang, dia itu aneh, dia bekerja kalau hari Sabtu saja, dan dia hanya meminta bayaran 7 danik. Ya taqawwatu kulla yaumin bidanik. Dia makan itu satu hari hanya menghabiskan 1 danik saja. Jadi 7 danik itu habis untuk 7 hari. Di hari Sabtu dia bekerja, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia belajar kepada para ulama. Jadi 1 hari dia hanya menghabiskan biaya hidup 1 danik, pemuda itu. Terus Abdullah bertanya, di mana rumahnya? Dia hidup di pinggir kota di sebuah gubuk reot bersama dengan nenek tua yang sudah manula sekali. Lalu Abdullah mencarinya, dan dia sedang sakit. Abdullah mencari, ketemu gubuk tua itu. Lalu tanya sama si nenek-nenek, apakah ada seorang pemuda yang tinggal di sini? Ya, laqad marido mundu ayamin, kata si nenek-nenek. Pemuda itu ada di dalam rumah, dia sedang sakit sejak beberapa hari yang lalu. Pada khaltul baita, aku kemudian masuk rumah dan melihatnya sedang terbaring, wa ala ra'sihi libnatun. Dia berbaring dan di atas kepalanya, di bawah kepalanya itu ada batu bata. Jadi tidurnya itu bantalnya pakai batu bata. Saking apanya kira-kira? Saking kerenya, saking miskinnya, sampai bantal aja enggak punya. Tidurnya pakai batu bata. Alakah hajatun, apakah engkau mempunyai keinginan? Ditanya sama Abdullah begitu. Sebelumnya dia udah salam, tanya kabar. Naam in qabilta, kata pemuda itu dalam keadaan berbaring sakit. Iya, saya memiliki keinginan jika engkau menerimanya, jika tidak memberatkan engkau. Qabiltu insyaallah, saya menerimanya, tidak memberatkan insyaallah. Apa keinginanmu? Kata pemuda itu, nanti kalau qadarullah saya mati, tolong mandikan saya dan kafanilah saya dengan baju yang menempel di badan saya ini. Kemudian kuburkan saya di tempat yang sepi, jangan kau beritahu siapapun. Dan di saku jubah saya itu ada sebuah cincin. Kamu ambil cincin itu, tapi kamu lakukan setelah kamu selesai menguburkan saya. Lalu lihatlah, kapan ada khalifah lewat di satu jalan, berdirilah di pinggir jalan dan berikan cincin itu kepadanya. Kemudian beneran mati, pemuda ini mati, lalu dimandikan sama Abdullah, dikafani pakai bajunya itu yang murah tadi itu, kemudian disolati dan dimakamkan di satu tempat yang mencil ya, jauh dari pandangan orang. Dan dia membawa cincin. Lalu ketika dia melihat ada khalifah, itu sebagian ulama mengatakan kekuasaannya dia itu sampai 23 negara. Namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Pernah dengar nama ini? Terkenal sekali ini.
Ya, Harun ar-Rasyid itu seorang soleh loh. Seorang ulama, tapi digambarkan di film Aladin itu raja yang goblok, tongo, laulo, tidak bisa menyelesaikan masalah negara, punya anak wedok namanya Putri Yasmin, pacaran karo Aladin. Wisan ini film ini merusak sekali. Padahal Harun ar-Rasyid itu seorang soleh. Harun ar-Rasyid lewat, aku bisa bayangkan lah, nek Pak Jokowi lewat itu sendirian apa ada pengawal yang pengawal di jalan Solo itu penuh polisi semua. Dan beberapa kali terjadi yang di Jogja seperti itu. Harun ar-Rasyid lewat ya dengan seluruh prajuritnya, hulu balangnya yang gegap gempita. Abdullah memanggil, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Dia malah diusir sama pengawal-pengawalnya itu. Lalu dia menunjukkan cincinnya, ya Amirul Mukminin, inilah kawadiah. Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untukmu. Kata Harun ar-Rasyid, itu laki-laki itu bawa ke sini, naikkan kereta, bawa ke istana. Lalu laki-laki Abdullah jadi dibawa, didudukkan sama Harun ar-Rasyid, tapi Harun ar-Rasyid diam saja, nggak ngomong apa-apa. Sampai di istana ditanya, ada apa? Katanya. Saya mulai titipan untuk Anda. Terus dikeluarkan cincin itu. Itu cincin itu ada emban, ada motonya ya. Motonya itu gede. Ini titipan untuk Anda. Lalu raja ini mengatakan, khalifah ini mengatakan, kamu dapat dari mana? Kemudian saya menceritakan tentang kisah seorang kuli kasar yang berpakaian dari bulu domba. Tiba-tiba Harun ar-Rasyid itu menangis terseduh-seduh. Lalu ditanya sama Abdullah, siapakah pemuda itu? Kata Harun ar-Rasyid, huwa ibni, dia adalah anakku. Wa kaifa sara ila hadhil hal, bagaimana kok kejadiannya bisa sampai seperti ini? Wong anak khalifah, penguasa 23 negara kok jadi kuli kasar. Dulu dia lahir sebelum saya menjadi khalifah, dan dia tumbuh menjadi seorang anak yang soleh, seorang penuntut ilmu tulen. Dia menghafal Al-Quran, belajar kepada para ulama. Ketika aku dilantik menjadi khalifah, dia tidak pernah mau menikmati harta milikku meskipun sedikit. Dan dia memutuskan untuk keluar dari istana menuntut ilmu. Dan gak mau menerima harta dariku sama sekali. Lalu aku mengetahui kalau anak ini sangat berbakti kepada ibunya. Aku pun menyerahkan cincin yang sangat mahal kepada ibunya. Berikan cincin ini kepada anak kita. Barangkali kelak dia akan mengambil manfaat kalau dia membutuhkannya. Karena yang memberikan ibunya, si anak ini tidak mau menolaknya. Karena dia seorang yang sangat berbakti. Lalu diterimalah cincin itu. Dan dia pergi dari istana. Sejak hari itu saya tidak pernah mendengar berita keberadaan anakku. Kemudian ibunya pun akhirnya sakit dan meninggal dunia. Saya baru tahu keberadaan anakku setelah mendengar ceritamu tadi. Berjanjilah kepadaku untuk mengantar ke kuburan anakku, di mana dia dikuburkan. Lalu ketika malam sudah datang, para orang-orang sudah tidur, Harun ar-Rasyid keluar dari istananya sendiri, bertemu dengan Abdullah dan diantar ke kuburan anaknya. Sampai di kuburan dia jatuh menangis semalaman sampai jenggotnya basah. Hatta rahimtuhu, sampai aku merasa kasihan kepadanya. Kata siapa? Abdullah. Kemudian ketika sudah terbit fajar sampai datang subuh nangis terus loh. Kalau antum yang jadi khalifah nangis banget gitu. Anak yang sangat dikasihi, seorang putra raja, hilang, hidup terlunta-lunta menjadi seorang kuli kasar. Dengan kesederhanaannya, dengan kejujurannya, dikasih opah aja berlebih nggak mau. Pokoknya saya maunya 7 dahit. Yang menangis semalaman di situ. Kemudian setiap malam Abdullah itu mengantarkan Harun ar-Rasyid untuk berziarah ke kuburan anaknya. Sampai Harun ar-Rasyid itu berniat ingin memberikan harta yang sangat banyak kepada Abdullah, namun Abdullah menolaknya. Di akhir riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, kelak Abdullah Al-Faraj pun ya ketika dia mati,
Tidak ada orang yang tahu kecuali istrinya. Dimandikan sama istrinya, kemudian dikafani. Ketika saudara-saudaranya Abdullah datang, istrinya mengatakan, sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia. Walaqad faragtu min taghsilihi wa takfinihi, dan aku sudah selesai memandikannya serta mengkafaninya. Lalu mereka membawa jenazah Abdullah Al-Faraj untuk dikuburkan, dan istri hanya mengantarkan sampai ke pintu rumah lalu memandangi jasad suaminya dari kejauhan. Sampai di sini selesai kisah yang dinukilkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah. Menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kesehatan yang kita miliki, harta yang Allah titipkan kepada kita, jangan sampai membuat kita terlena dan lupa dari menuntut ilmu syar'i. Yaitu seorang anak khalifah, penguasa 23 negara. Kita siapa? Kalau dibandingkan hartanya dengan si pemuda tadi, kita nggak ada apa-apanya. Bapaknya kaya raya, tapi meskipun demikian dia tidak tertipu dengan kekayaan yang dia